Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Anak-anakku yang semoga dirahmati oleh Allah, alhamdulillah untuk kali yang kedua kita bertemu kembali dalam pembelajaran akhlak dengan materi masih melanjutkan pada pertemuan yang pertama. Materi yang kemarin masih membahas tentang pengaruh maksiat terhadap kehidupan kita sehari-hari. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas 5 dari pengaruh maksiat yang dilakukan oleh seorang. Sekarang kita akan lanjutkan pengaruh maksiat yang ke-6. Pengaruh maksiat yang ke-6 yaitu memperpendek umur dan menghilangkan keberkahan. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena seorang yang bermaksiat dianggap hatinya telah mati. Dan seorang kehidupan yang hakiki adalah seorang yang hatinya hidup. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahasanya seorang yang bermaksiat seperti mayat yang berjalan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, amwatun ghairu ahya, mereka adalah orang yang mati yang tidak hidup, disebabkan karena matinya hati akibat dari kemaksiatan yang dilakukan. Apabila seorang hamba berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala dan menyibukkan diri dengan maksiat, berarti hilanglah hari-hari kehidupan yang hakiki, di mana suatu hari nanti akan jadi penyesalan baginya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya laitani qaddamtu li hayati, aduhai kiranya dahulu aku mengerjakan amal soleh untuk hidupku. Semua akan terbukti setelah kematian. Semua akan nyata dan akan terlihat setelah kematian. Pengaruh maksiat yang ke-7 yaitu satu maksiat akan mengundang maksiat lainnya, hingga menjadikan pelaku maksiat terasa berat untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut. Pemahaman balik dari pengertian tersebut adalah seorang yang pelaku maksiat yang akan merasa berat untuk melakukan amalan-amalan soleh disebabkan karena kemaksiatan yang dia lakukan. Kata ulama salaf, termasuk hukuman pelaku kejelekan adalah jatuhnya ke dalam kejelekan yang lain, sebagaimana termasuk balasan pelaku kebaikan adalah terdorong untuk melakukan kebaikan yang lain. Oleh karena itu, lakukan kebaikan agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Pengaruh kemaksiatan yang ke-8 yaitu melemahkan hati, hingga seorang enggan untuk melakukan taubat karena banyaknya kemaksiatan yang dia lakukan. Dan akibat kemaksiatan yang ke-9 yaitu pelaku maksiat tidak lagi bisa merasakan jeleknya kemaksiatan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afun, setiap umatku dia maafkan. Setiap umatku yang melakukan dosa secara terang-terangan dimaafkan. Setiap umatku yang melakukan dosa dimaafkan kecuali mereka yang melakukan dosa secara terang-terangan. Bagaimana dosa itu dikatakan terang-terangan? Disebabkan karena dia melakukan dosa di malam hari
dalam keadaan dia sembunyi, tidak ada satupun orang yang mengetahui, akan tetapi dia ceritakan kemaksiatan yang dia lakukan di malam hari, di siangnya pada orang lain. Akibat pelaku kemaksiatan yang ke-10 yaitu setiap kemaksiatan yang dilakukan merupakan warisan umat terdahulu yang dibinasakan. Sebelum diutusnya Nabi SAW, pelaku kemaksiatan dibinasakan sebagaimana umat terdahulu. Kemudian Allah ganti dengan umat-umat yang lain yang mau melakukan ketaatan. Umatnya Nabi Nuh alaihissalam yang tidak mau atau enggan mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi Nuh alaihissalam dibinasakan dengan banjir bah. Kita lihat contoh dari kemaksiatan yang ada, yang sekarang bisa kita saksikan. Kemaksiatan homoseksual merupakan warisan kaum Nabi Lut alaihissalam yang Allah binasakan dengan diangkat ke langit, kemudian Allah timpakan kepada mereka, Allah jatuhkan dari ketinggian tersebut sehingga seluruh umat binasa, dan Allah selamatkan Nabi Lut dan orang-orang yang mengikuti Nabi Lut alaihissalam. Begitu juga kemaksiatan yang dilakukan oleh umatnya Nabi Shu'aib alaihissalam. Mereka mengambil hak sendiri lebih dari haknya orang lain yang semestinya diambil, dan mengurangi hak orang lain yang seharusnya diberikan. Kemudian orang-orang yang sombong dan melakukan kerusakan merupakan warisan dari Fir'aun laknatullah alaih, umatnya Nabi Musa alaihissalam. Mereka enggan untuk mengikuti dakwah seruan dari Nabi Musa alaihissalam, sehingga Allah binasakan mereka, ditenggelamkan di lautan. Begitu juga dengan umatnya Nabi Hud alaihissalam, yang mereka sombong dan tinggi hati yang tidak mau menerima dakwah dari Nabi Hud alaihissalam. Pengaruh kemaksiatan yang 11 yaitu kemaksiatan menjadi sebab dihinakan pelaku maksiat oleh Robnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim." Siapa dihinakan Allah, niscaya tak ada seorang pun yang akan memuliakan. Ketika Allah menghinakan seorang, maka tidak akan yang ada memuliakan. Kemudian akibat pelaku kemaksiatan yang ke-12 yaitu pelaku maksiat akan meremehkan dosa yang dilakukan, hingga pada akhirnya ia akan menganggapnya bahwa dosa yang dilakukan sebagai hal yang sepele, yang kecil, dan ini merupakan tanda kebinasaan seorang hamba, karena dia menganggap suatu dosa sesuatu yang kecil, padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan ucapan sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Innal mu'min yuradu nubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu ay yaqa 'alayhi, wa innal fajira yara dhunubahu kadubabin mar'ana anfi faqala bi hakadha." Seorang mukmin menganggap dosa yang dilakukan seperti dia duduk di bawah sebuah gunung yang ditakutkan akan jatuh menimpanya. Sedangkan seorang yang fajir atau pelaku dosa memandang dosa-dosa
seperti seekor lalat yang lewat di atas hidungnya. Ia cukup mengibaskan tangan untuk mengusir lalat tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.